Baik, untuk membahas peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Selamat sore Bung Ropan. Selamat sore Mas Indra. Salam sehat selalu Bung Ropan. Baik, Sehat, ya. Bung Ropan, kalau kita lihat nilai ya poin dari 5 pertandingan terakhir adalah kita hanya 3, artinya itu pun diambil dari seri 3 kali dan kalah 2 kali begitu ya. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Erick Thohir begitu ya sebagai Ketua Umum PSSI minimal harus 9 poin untuk bisa posisi keempat ya, supaya bisa lolos ke putaran keempat. Jadi bukan langsung lolos ke Piala Dunia, tapi baru lolos untuk kualifikasi selanjutnya di putaran keempat. Bagaimana Anda melihat peluang di 5 pertandingan ke depan ini? Saya pikir yang paling realistis buat kita jangan melihat di 5 pertandingan ke depan. Artinya 5 itu sudah termasuk dengan Arab. Nah, kita sekarang fokus dulu di Arab. Karena yang menentukan itu bukan pertandingan kita lawan Bahrain atau kita lawan Cina pada tahun 2025 di antara Maret dan bulan Juni. Tapi pertandingan besok ini di GBK itu yang menjadi krusial, menjadi suatu pertandingan yang kritis buat kita, dan kita harus ambil 3 poin itu. Kalau kita sudah kalah melawan Arab, kita percuma untuk bisa berharap melawan Bahrain dan melawan Cina. Karena selain 2 pertandingan itu, kita kan akan menghadapi Australia dan menghadapi Jepang. Makanya fokus itu bagi tim asuhan Sintayong ini adalah melawan Arab dulu. Jadi kita langkahi dulu pertandingan ini. Karena tugas kita adalah menang, bukan imbang apalagi kalah. Jadi 3 poin itu menjadi sebuah harga mati buat timnas dalam duel menghadapi Arab. Tapi kan tidak akan mudah, Indra. Karena Arab juga ingin menang datang ke sini. Kalau Arab kalah, bahaya posisi mereka justru untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026, begitu. Karena Arab juga poinnya 6 ya, kalau tidak salah ya. 6, ya. Jadi mereka kan berselisih 3 dengan kita. Tapi kalau mereka menang, mereka 9. Harapan untuk langsung lolos, mendampingi Jepang, itu terbuka buat mereka. Makanya mereka akan habis-habisan melawan kita. Jadi bukan cuma kita yang ingin menang, mereka juga ingin menang. Karena mereka anggap duel melawan Indonesia ini adalah kesempatan untuk bisa meraih angka. Terlepas kita itu menahan mereka di Jeddah dengan 1-1. Tapi kan posisi sekarang berbeda. Antara kita main di Jeddah dengan yang sudah ada sekarang itu berbeda sekali. Dengan pelatih yang berbeda, Indra. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita bedah coba ya, tadi Anda bilang fokus menghadapi Arab dulu begitu ya, dan poinnya harus 3 alias menang. Jadi menang itu wajib ya, 3 poin itu wajib. Nah, sekarang coba kita bedah. Saat pertandingan pertama, kalau tidak salah di awal September ya, Indonesia menghadapi Arab Saudi, tuan rumahnya Arab Saudi di situ. Kita bahkan mampu mencetak atau mencuri gol terlebih dahulu, kalau tidak salah dari Ragnar Oratmangun ya. Nah, bagaimana Anda melihat peluang yang kali ini pertandingannya ada di Indonesia? Iya, kita bisa langsung mengambil bahwa kita bisa draw di sana, kemudian kita bisa melakukan yang terbaik di sini untuk draw. Karena saya bilang tadi kan, komposisi pemain-pemain Arab Saudi itu berbeda ketika masih ditangani Mancini dan sudah sekarang dengan pelatih baru, Renald. Dan Renald itu membawa komposisi pemain yang berbeda ya dengan apa yang kita dapatkan di Jeddah. Lihat aja ketika melawan Australia, mereka mampu menang Australia dengan ball position yang lebih tinggi. Bahkan mereka sebenarnya menang melawan Australia sebelum ada VAR menggagalkan gol mereka di menit 93 ya, dengan Sultan Abdul Ghanam ketika itu karena ada offside dari Al-Bulaihi. Nah, sekarang ketika mereka datang ke Indonesia, datang ke Jakarta dengan pemain yang berbeda, dengan pelatih yang berbeda, tentunya resepnya mereka akan agak beda. Mereka bermain dengan 4-1-4-1, berbeda dengan di zaman Mancini yang bukan 4-1-4-1, ya 4-2-3-1, bahkan Mancini bisa 4-3-3. Nah, itu yang membuat saya pikir kita harus berhati-hati. Karena mereka masih punya pemain-pemain, ada 4-5 pemain baru yang bagus bermain, terutama di gelandang mereka yang sangat kuat ketika main dengan 4-1-4-1. Ini yang harus diantisipasi oleh STY. Ya pasti STY akan bermain coba dengan pola dia kan 3-4-3. Tapi menurut saya lebih bagus kalau STY itu menambah pemain yang kuat di posisi tengah. Artinya bisa berani, bisa merubah dengan 4-5-1. Karena kita akan bertarung dengan Arab yang kuat di tengah. Karena itu yang sudah terlihat ketika melawan Australia, mereka begitu mendominasi dan tengahnya itu sangat-sangat baik. Kalau kita hanya dengan Tom Hai atau Ivar Rienner yang ada di sana, agak repot, sulit, gitu. Oke. Kalau tadi Anda menyebut bahwa Arab yang seri saat melawan Indonesia itu adalah
satu berbeda dengan Arab yang sekarang. Anda juga tadi menggambarkan bagaimana Arab mampu mendominasi pertandingan ketika melawan Australia, padahal Australia ini adalah satu-satunya tim yang mampu menahan Jepang, superioritas Jepang begitu ya. Artinya Arab ini juga ini sangat-sangat tidak bisa dipandang sama seperti waktu 1-1 di bulan September kemarin ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada hal baru? Kalau kita lihat kan sekarang ada beberapa pemain baru juga yang masuk. Kalau tidak salah ini kemungkinan akan dimainkan adalah Eliano Reinders, yang sebenarnya Eliano ini ketika melawan Cina dan Jepang tidak diturunkan oleh Coach Sintayong begitu. Bagaimana Anda melihat ada beberapa nama baru juga yang akan masuk memperkuat timnas kita? Ya, saya pikir kalau memang berani ya bagi STY untuk memainkan Eliano, oke. Kita memang perlu pemain-pemain yang tipe menyerang, punya attacking ya, punya gaya menyerang yang baik. Karena kita kan butuh gol. Memang kita belum bisa untuk menampilkan seorang Kevin Dix yang kuat dalam bertahan dan juga kuat dalam hal membantu serangan. Karena dia mengalami cedera. Tapi apapun itu, STY harus bisa melihat, jangan bertahan lagi untuk melakukan counter. Kita bermain di kandang yang butuh gol, butuh nilai 3. Jadi harus bermain dengan tipe yang berbeda. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau menurut saya penuhi aja di gelandang itu, tapi kita punya dua sayap yang kuat. Misalnya Yakob Sayuri ada di kanan misalnya. Kemudian Ragnar ada di kiri, meninggalkan seorang Rafael Struijk yang ada di depan. Tapi kita kuat di dalam hal membangun serangan dengan aliran bola ya. Itu dipegang oleh Tom Hae yang menjadi distribusi bola ke depan. Nah, dua yang lagi bertahan, bisa aja Ivar Jenner bertahan dengan Nathan Cho. Kalau dua ini dimainkan secara bersamaan. Jadi kita memang kuat, Indra, kalau bermain dengan posisi ini. Berbeda dengan 3-4-3 tentu saya tidak tahu itu STY yang punya kewenangan kalau mempertahankan 3 itu. Nah, sedikit evaluasi dari pertandingan lawan Jepang kemarin apa? Supaya tidak terulang ketika kita melawan Arab. Apakah seperti yang Anda gambarkan tadi, jangan bertahan, ini harus total menyerang ini? Kalau dengan Jepang kemarin kan jelas kelas kita memang berbeda ya, jauh. Mereka layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Dengan apapun yang ini, mereka akan menang melawan kita, itu Jepang. Karena pemain-pemain mereka yang memang top, berada di top level. Tetapi yang kelihatan kemarin bahwa kita memang di depan itu sangat kurang. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh STY. Ada memang peluang dari Ragnar yang hampir membuat gol kan. Kalau membuat gol itu ada, ya akan berbeda. Namun sekarang kita akan menghadapi Arab dengan gaya yang berbeda dengan Jepang. Ya, kita harus memperkuat. Kalau dengan Jepang kemarin agak kurang, memang di tengah kita kalah dengan Wataru Endo dan kawan-kawan, Morita yang sangat kuat di sana, Ritsu Doan, ada Mitoma yang melakukan permainan baik. Nah, dari sini STY harus melihat kekurangan kita di tengah itu. Kita harus nambah pemain yang kuat menghadapi Arab dengan 4-1-4-1-nya, berarti Arab akan kuat di tengah. Harus dilihat di situ, kita bertempur dengan mereka di sini. Dan kita punya pemain-pemain yang bagus memang, yang punya potensi untuk bisa membuat gol, punya kecepatan di dua flank. Yang saya bilang tadi, dengan Jakob yang kuat, dengan Ragnar yang kuat, dibantu dengan Tom Hae, kan kita ini bagus. Ketika Arab masuk untuk menyerang, kita punya dua defender yang bermain sangat bagus di DM, Nathan dan Ivar. Ivar kan sudah bisa main, karena sudah lepas dari 2 kartu kuning. Jadi kita kuat, bermain dengan posisi 5 gelandang, 4, berani dengan jangan 3 back lagi, harus 4 back kalau perlu. Ya Jai Ises dengan Rido aja ditampilkan di sana. Kemudian Sandy Walsh di kanan dan Verdong di kiri. Jaga gawang Martin Pas. Saya pikir ini komposisi yang baik. Formasi saran dari Anda berapa tadi? 5-4-1? 4-5-1. 4-5-1 ya? 4-5-1. Oke. Ya, bermain dengan flat. Tapi apakah berani STY dengan flat 4 ini? Kan biasa dengan 3 kan. Kalau dia bermain dengan 3-4-3, berarti ketika kita ditekan akan jadi 5 di belakang. Verdong dan Sandy Walsh itu akan turun ke belakang untuk bisa menemani salah 3 pemain back tengah kita kan, Jai Ises, Rido misalnya dengan Yasin Hafner kalau dimainkan bersamaan, jadi akan 5. Jadi komposisi kita akan jadi 5-4-1. Tetapi saya lebih cenderung langsung berani bermain. Kita butuh gol lawan Arab. Kita tekan mereka. Kita harus mengambil alih permainan dengan baik maupun di kanan, dan kita terus bisa mengendalikan permainan dari tengah. Karena kita memang butuh untuk bisa mendapatkan 3 poin. Itu Indra. Oke, strategi gol cepat diperlukan atau justru bermain sabar saja? Oh, sangat diperlukan. Kalau kita bisa membuat gol awal, justru akan mengejutkan bagi Arab. Dan pasti Arab akan goyah. Arab juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimana mereka ingin mendapatkan gol cepat. Kalau mereka bisa menggetarkan gawang kita, mereka lebih pede. Lebih percaya diri dan lebih yakin untuk bisa bagaimana menahan kita. Kita juga melakukan hal yang sama. Semoga kita tidak bisa menyia-nyiakan setiap peluang yang terbuka di depan gawang Arab, kita harus jadikan gol.
Jangan seperti lawan Jepang kemarin kan ada 2-3 peluang yang bagus, tapi gagal untuk bisa mencetak gol. Sekarang harus dimanfaatkan dengan baik untuk bisa membuat gol dalam sudut apapun. Kalau ada peluang bikin gol, dan pasti Arab akan ketar-ketir juga. Kalau kita bisa unggul duluan, saya yakin kita akan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. Jangan sampai ada peluang matang justru tidak. Nah, ini bicara kalau sebaliknya soal kesalahan elementer. Anda masih melihat ada beberapa kesalahan elementer di timnas kita? Oh ya pasti, tidak ada kesalahan. Termasuk dengan bagaimana peluang dari Ragnar kan di menit ke-8 itu, yang seharusnya dia harus lebih tenang, ya. Kita tidak boleh terburu-buru, ya, untuk bisa bermain. Ya, saya pikir itu sudah dilihat oleh STY, ya, cara bermain kita. Ya. Kemudian kita harus bisa bagaimana dengan passing-passing yang baik, melakukan membuild up serangan, transisi permainan. Pasti STY akan lebih tahu kelemahan-kelemahan kita saat menghadapi Jepang untuk tidak terulang lagi di saat akan menghadapi Arab Saudi. Tidak bisa lagi, karena ini kan berbeda, dua karakter permainan yang berbeda. Arab Saudi akan bermain lebih tenang. Mereka akan dari kaki ke kaki bola, dan berbeda dengan Jepang. Begitu. Ya. Oke, singkat terakhir saja ini, Bung Ropan. Negara mana yang potensial kita bisa menang melawannya? Apakah itu negara-negara yang akan bermain di Indonesia, seperti misalnya Bahrain dan Cina? Selain Arab Saudi. Ya, tentunya Arab. Besok kita bisa menang Arab, Bahrain dan Cina. Udah pasti karena bermain di kandang. Sambil kita berharap dapat 1 poin lawan Australia. Ya kalau ke Jepang ya sudahlah. Nggak sulit untuk bisa menang. Kecuali Jepang berbaik hati ya untuk bisa memberikan 1 poin buat kita. Itu. Baik. Kita harapkan ada kemenangan besok karena akan bermain besok ya, Selasa pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Ropan atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat, Bung Ropan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.